teror bom itu bisa aja berpotensi menimbulkan bencana atau kerugian seperti korban jiwa atau kerusakan bangunan dan lain sebagainya. Tapi ketika bahaya teror itu ternyata tidak terlalu rentan dan pemerintah atau yang sesuai ini tadi rumus tadi bahwa kemampuan daerah itu memiliki kemampuan dalam meminimalisir atau menanggulangi bahaya, bisa aja bahaya teror itu tidak menimbulkan bencana, artinya bisa diantisipasi. Kita lanjut ke konsep kerentanan atau vulnerability. Jadi untuk definisi dari kerentanan adalah sekumpulan kondisi dan atau suatu akibat keadaan, baik itu faktor fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berpengaruh buruk terhadap upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan bencana. Jadi kalau bahaya tadi lebih pada kondisi realnya atau kondisi asli atau kondisi alam, yang artinya kita nggak bisa ganggu gugat atau kita nggak bisa atur atau kita nggak bisa melakukan perubahan. Nah, kalau untuk kerentanan ini masih memungkinkan kita untuk melakukan pencegahan atau melakukan upaya-upaya penanggulangan. Itu masuk kepada konsep kerentanan. Selanjutnya, faktor-faktor dari kerentanan. Itu ada 5 faktor. Yang pertama ada faktor kebijakan. Mungkin bisa aja bencana terjadi karena tidak adanya suatu kegiatan, karena tidak adanya kebijakan yang tidak mempertimbangkan PRB atau pengurangan resiko bencana, atau mungkin tidak ada kebijakan tentang PRB dalam suatu pembangunan. Itu bisa aja menjadi faktor dari kerentanan jika dilihat dari kebijakan. Terus untuk faktor yang kedua itu pada faktor fisik, misalnya prasarana dasar, konstruksi, atau bangunan. Maksudnya di sini faktor kerentanan fisik ini misalnya ada bencana tanah longsor. Mungkin bisa aja faktor fisik di sini yang menjadi kerentanan karena konstruksi bangunan yang tidak kokoh, atau bisa juga karena kesalahan kita dalam membuat atau membuat arsitek atau membangun rumah tidak sesuai dengan kondisi lingkungan atau kondisi tanah. Itu bisa juga karena faktor fisik. Selanjutnya, faktor-faktor kerentanan bisa juga karena ekonomi, misalnya kemiskinan atau penghasilan atau nutrisi. Contohnya gini, terjadinya bencana konflik itu atau bencana konflik bisa aja karena diakibatkan kemiskinan, atau bisa juga diakibatkan karena penghasilan dari, misalnya kita ambil konflik antar buruh atau konflik antar buruh dan atasan, bisa aja faktor ekonomi atau faktor penghasilan ini yang menjadi pemicu atau faktor kerentanan dari terjadinya bencana. Terus untuk faktor yang keempat adalah faktor sosial. Ini bisa seperti pendidikan, kesehatan, politik, hukum, atau kelembagaan. Untuk contohnya kita bisa ambil terkait hukum. Kita lihat sekarang bencana yang bisa kita identifikasi sekarang kayak banyaknya konflik-konflik antar masyarakat atau konflik di cyber society, itu karena masih
minim atau kurang taat hukum yang berlaku, atau kita lihat sendiri contohnya hukum di Indonesia mulai perlu digarisbawahi atau dalam tanda kutip keadilannya seperti tumpul ke bawah, tumpul ke atas tapi tajam ke bawah. Nah, itu bisa menjadi faktor-faktor kerentanan dari bencana yang terjadi di sekitar kita. Terus untuk faktor kerentanan yang terakhir itu yaitu lingkungan. Bisa aja seperti tanah, air, tanaman, hutan, lautan. Misalnya bencana tsunami itu karena faktor lingkungan, misalnya air laut pasang itu termasuk pada faktor-faktor kerentanan bencana dalam fokus atau dari segi lingkungan. Kita lanjut ke korelasi antara bahaya dan kerentanan. Jadi bahaya di sini merupakan fenomena atau kondisi yang sulit untuk diubah atau diperbaiki. Seperti yang tadi Ibu jelaskan di awal, ketika kita membahas tentang bahaya terjadi itu adalah hal atau suatu peristiwa dari alam yang memang bukan dari kita atau tidak bisa untuk kita ubah atau minimalisir. Nah, sedangkan kalau kita membahas tentang suatu peristiwa yang mungkin terjadi di sekitar kita, entah itu dalam bentuk situasi kah, perilaku, itu masuk pada kategori kerentanan. Dan untuk korelasi antara bahaya dan kerentanan ini ketika keduanya berbenturan itu kan akan mengakibatkan resiko bencana. Nah, untuk itu perlu dilakukan penanggulangan untuk sedangkan untuk meminimalisir terjadinya bencana itu kita bisa dengan memperkecil kerentanan, karena di sini kalau bahaya kan otomatis kita nggak bisa ubah nih atau perbaiki. Jadi cara yang bisa kita lakukan untuk menanggulangi resiko bencana yaitu dengan meminimalisir atau memperkecil kerentanan dari bahaya. Untuk contohnya gini, bencana banjir di Kota Jakarta. Nah, untuk bahayanya itu kan bahaya banjir saat setiap musim penghujan dengan debit air yang tinggi, pasti Kota Jakarta itu banjir. Itu bahayanya. Kita kan nggak bisa ubah nih atau nentukan nih, oh hari ini harus hujan, besok nggak hujan. Nah, itu masuknya ke kategori bencana. Sedangkan untuk kerentanan terkait banjir Jakarta itu adalah mungkin pembangunan rumah-rumah atau gedung-gedung yang tidak memperhatikan tata kota atau tata ini ya terkait pembangunan. Itu kan harus memperhatikan irigasi dan beberapa hal. Nah, mungkin bisa jadi kerentanan itu disebabkan karena kesalahan pembangunan yang tidak memperhatikan irigasi, atau bisa juga mungkin irigasinya udah sesuai standar, tapi ternyata ada perilaku masyarakat yang suka buang sampah sehingga menyebabkan mampetnya irigasi atau saluran pembuangan itu bisa menjadi pokok dari kerentanan. Nah, untuk kerentanan kan jadinya karena kondisinya suatu yang berangkat dari bisa karena kesalahan human error, jadi itu masih bisa kita lakukan perubahan. Misalnya masyarakat kalau mau bangun rumah harus disesuaikan dengan
kaidah pembangunan perumahan, misalnya irigasinya harus seberapa besarnya, harus buang kemana, atau bisa juga buang sampah di tempatnya, jadi biar selokan itu tidak mampet, itu masuk ke kerentanan. Nah, untuk penanggulangan bencana risiko di Jakarta itu ya salah satunya dengan memperkecil kerentanan. Contohnya seperti yang Ibu ceritakan tadi, yaitu dengan melakukan kesadaran-kesadaran, entah untuk kesadaran dalam pembangunan ataupun kesadaran dalam misalnya kasus karena selokan yang mampet, ya kita melakukan kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya. Ini hanya contoh kecil analisis dasar atau analisis permukaan aja. Untuk analisis lebih dalamnya mungkin kita bisa diskusikan atau perlu melakukan penelitian lebih lanjut. Oke, kita lanjut ke poin keempat. Jadi untuk berbicara mengenai bencana itu ada beberapa pandangan. Yang pertama ada dari pandangan konvensional, ada pandangan ilmu pengetahuan alam, ilmu terapan, ada pandangan dari progresif, pandangan bencana dari ilmu sosial, terus bicara bencana dari pandangan holistik. Kita bahas satu-satu dulu. Untuk yang pandangan konvensional atau pandangan yang pertama ini menganggap bahwa bencana itu adalah takdir. Jadi bencana itu ya karena dari Allah, karena udah garisnya gitu. Dan terjadinya bencana ini bisa seperti musibah atau kecelakaan, terus tidak bisa diprediksi kapan terjadinya, terus tidak menentu terjadinya, terus tidak bisa dihindari, terus juga tidak bisa dikendalikan. Itu menurut pandangan konvensional terkait terjadinya bencana. Dan masyarakat dengan pandangan ini, menurut pandangan konvensional ini, masyarakat atau manusia itu lebih dipandang sebagai korban atau penerima bantuan dari pihak luar. Jadi kalau menurut pandangan konvensional, ketika ada bencana itu lebih menganggap manusianya atau masyarakatnya ini yang sebagai korban, bukan sebagai faktor atau pemicu terjadinya bencana. Ini akan berbeda dengan pandangan berikutnya. Kita lanjut ke pandangan yang kedua, yaitu pandangan ilmu pengetahuan alam. Kalau menurut pandangan ini, bencana lebih dianggap sebagai lingkungan fisik yang membahayakan kehidupan manusia. Kalau di pandangan konvensional tadi itu bencana itu sebagai takdir dan manusia dianggap sebagai korban. Kalau menurut pandangan ini, lingkungan menganggap bahwa lingkungan fisik ini ya lah yang menjadi faktor dari terjadinya bencana. Jadi bukan bicara mengenai takdir. Terus menurut pandangan ini menganggap bahwa bencana itu suatu kekuatan alam yang luar biasa. Jadi ketika alam sudah marah atau alam sudah atau kerusakan alam itu dianggap bahwa sebagai bentuk kekuatan alam yang luar biasa. Terus untuk menurut pandangan ilmu pengetahuan alam ini, bencana merupakan proses geofisik, geologi, dan hidrometeorologi. Jadi untuk dari pandangan ini lebih mencontohkan bencana-bencana yang terkait dengan alam atau lingkungan. Seperti tadi geofisik, itu seperti apa ya tadi, gempa, terus geofisik kebakaran, geologi gempa, hidrometeorologi seperti banjir, air pasang.
Dan yang perlu teman-teman ingat bahwa menurut pandangan ilmu pengetahuan alam ini menganggap bahwa bencana itu peristiwa yang alamiah, tidak memperhitungkan dan tidak memperhitungkan manusia sebagai penyebab bencana. Tapi di sini juga tidak menganggap bahwa manusia itu sebagai kalau di sini di pandangan ilmu pengetahuan bisa saja menganggap bahwa manusia itu sebagai korban. Selanjutnya pandangan yang ketiga yaitu ilmu terapan. Kalau menurut pandangan ini, bencana lebih didasarkan pada besarnya ketahanan atau tingkat kerusakan dari akibat bencana. Jadi kalau umpamakan ada bahaya tapi tidak merusak atau mungkin hanya tidak signifikan menimbulkan kerugiannya, itu bisa aja tidak dikategorikan sebagai bencana. Tapi bisa hanya dianggap sebagai bahaya aja. Terus untuk pandangan ini lebih banyak dilatar belakangi oleh ilmu-ilmu teknik sipil bangunan atau konstruksi. Dan pengkajian bencana lebih ditujukan pada upaya untuk meningkatkan kekuatan fisik struktur bangunan untuk memperkecil kerusakan. Jadi misalnya gempa bumi, kalau menurut pandangan ilmu terapan itu bencananya bukan karena alam atau karena takdir, melainkan bisa aja gempa itu bencana dari gempa bumi itu karena memang kita membangun bangunan atau rumah atau gedung-gedung itu tidak tahan gempa. Jadi itu bisa aja menjadi bencana, tapi bisa aja hanya sebuah bahaya. Ketika gempanya mengakibatkan kerusakan, bangunan-bangunan pada roboh, bangunan-bangunan hancur, itu bisa terkategori bencana. Tapi ketika misalnya kita ada posisi seperti contohnya di Jepang, di mana bangunan, konstruksi bangunan itu sudah disesuaikan dengan kondisi alam di sana yang sering gempa, maka gempa di Jepang itu sudah tidak dianggap sebagai bencana, tapi hanya mungkin bahaya. Tinggal dilihat dari tingkat kerusakan atau ketahanannya aja. Kita lanjut ke pandangan yang keempat, yaitu pandangan progresif. Jadi untuk pandangan yang keempat ini menganggap bencana sebagai bagian yang biasa dan selalu terjadi dalam pembangunan. Dan di sini bencana dianggap sebagai masalah yang tidak pernah berhenti dalam proses pembangunan. Dan peran pemerintah dan masyarakat dalam manajemen bencana adalah mengenali bencana itu sendiri. Misalnya gini, untuk pandangan progresif ini kita ambil contoh seperti di Jepang terkait gempa bumi yang hampir setiap berapa menit itu pasti terjadi. Tinggal hanya kekuatan dari gempanya itu aja yang perlu diwaspadai atau dipelajari. Nah, disinilah menganggap bahwa pandangan progresif ini menganggap bahwa bencana itu sudah hal biasa atau makanan sehari-hari, dan masalahnya itu menganggap bahwa masalah tersebut itu tidak pernah berhenti dan baik dalam proses pembangunan atau suatu hal yang sudah biasa gitu. Jadi bukan lagi bencana yang berakibat atau menimbulkan hal yang parah. Terus di sini juga lebih mengutamakan atau lebih memfokuskan bagaimana pemerintah dan masyarakatnya itu yang dalam hal mengenali bencana yang terjadi di lingkungannya agar bisa melakukan manajemen bencana atau penanggulangan bencana. Lanjut ke pandangan yang kelima,
Jadi menurut pandangan yang kelima atau pandangan ilmu sosial ini lebih fokus pada bagaimana tanggapan dan kesiapan masyarakat dalam menghadapi bahaya. Terus bahaya ini dianggap sebagai fenomena alam, tetapi bencana bukanlah alami. Jadi kalau menurut ilmu sosial dikatakan bahaya itu nggak hanya karena fenomena alam, tapi bisa aja karena non alam atau bisa juga karena human faktor. Terus poin yang ketiga yaitu besarnya bencana itu tergantung pada perbedaan tingkat kerentanan masyarakat dalam menghadapi bahaya atau ancaman bencana. Jadi kalau menurut pandangan ilmu sosial itu menganggap suatu hal itu bencana atau bukan itu lebih tergantung bagaimana masyarakat atau pihak-pihak atau aktor-aktor dalam penanganan bencana atau fokus dalam bencana itu dalam hal menangani atau menanggulangi bahaya atau ancaman. Jadi lebih pada tingkat kesiapan akan tingkat kerentanan atau kesiapan dari masyarakat dalam memanajemen bencana yang terjadi. Kita lanjut ke pandangan yang terakhir, yaitu pandangan holistik. Jadi menurut pandangan yang terakhir ini lebih menekankan bahwa bahaya dan kerentanan serta kemampuan masyarakat dalam menghadapi bahaya dan resiko. Jadi ini lebih kompleks. Jadi dia lebih melihat keseluruhan mulai dari bahaya, entah itu alam atau non alam, terus kerentanan, tingkat kerentanan, bagaimana kemampuan atau peristiwa atau kondisi dari bencana, terus tingkat kemampuan masyarakat dalam menghadapi, menganalisis dan menemukan cara-cara untuk menangani bahaya dan resiko. Itu kita masuk ke pandangan holistik. Dan menurut pandangan ini, gejala alam dapat menjadi bahaya jika mengancam manusia dan harta benda. Jadi ketika gejala alam untuk bisa didefinisikan sebagai bahaya itu jika gejala alam ini atau bahaya alam karena alam itu mengancam manusia atau menimbulkan korban jiwa dan juga menimbulkan kerugian dari harta benda. Itu baru bisa dikatakan sebagai bahaya. Dan menurut pandangan holistik ini, bahaya akan berubah menjadi bencana jika bertemu dengan kerentanan dan ketidakmampuan masyarakat. Jadi menurut pandangan yang ketiga ini, bahaya itu akan menjadi bencana jika kerentanan dan masyarakat itu tidak memiliki kemampuan dalam menangani bahaya. Tapi ketika kerentanan bisa diperkecil atau diminimalisir dan juga masyarakat memiliki kemampuan dalam menanggulangi bahaya, maka bisa aja ini nggak didefinisikan sebagai bencana, tapi lebih ke bahaya aja. Oke, menurut Ibu itu aja. Selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi. Kalau untuk pemaparan materi menurut Ibu itu sudah cukup. Teman-teman pahami tentang konsep dasar bencana, jenis-jenis bencana, terus korelasi bahaya bencana dan kerentanan, terus pandangan beberapa paradigma dalam melihat bencana. Untuk selanjutnya sesi ketiga yaitu diskusi atau kuis. Mungkin bisa kita lanjut di WhatsApp group atau mungkin jika memang ini tunggu waktunya masih ya, mungkin bisa kita diskusi langsung di Google Meet atau di WhatsApp group, silahkan. Nah,
Kalau untuk yang diskusi nanti kita mungkin lebih ke kita mendiskusikan atau mengidentifikasi bencana yang sering terjadi di tanah air, sedangkan untuk di absensi kan di absensi juga diminta atau pertanyaannya sama dengan ini, tapi nanti untuk jawabannya lebih mengidentifikasi bencana yang ada di lingkungan tempat tinggal teman-teman. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih. Oke. Mungkin ada teman-teman yang ingin didiskusikan atau kurang dipahami, boleh. Berarti Bu diskusinya di Google Meet atau di WhatsApp grup Bu? Ambil kesepakatan teman-teman. Teman-teman masih mau lanjut di Google Meet atau di WhatsApp grup? Cuman kalau di WhatsApp grup itu Ibu akan mengetik, jadi biasanya lama Ibu ngetiknya. Boleh langsung di Google Meet 2 atau 3 pertanyaan. Kalau tidak ada, Ibu anggap sudah paham tentang konsep dasar bencana. Silakan teman-teman langsung mulai menganalisis atau mengerjakan evaluasi pertemuan kedua. Sambil nunggu yang bertanya, boleh ya Ibu nyapa dulu. Hai Mia, pengantin baru ya. Apa kabar Mia? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Jadi Mia sibuknya apa nih? Sibuk apa ya Bu? Paling ngajar sih Bu, ngajar anak-anak gitu. Jangan sibuk jadi istri yang solehah. Masya Allah, Mia. Amin. Ibu izin bertanya. Silakan. Siapa ya? Tunggu. Afifah Bu. Oke, Afifah, mangga. Ibu mau ini tentang faktor-faktor kerentanan yang tentang ekonomi, yang contoh tentang nutrisi itu gimana ya Bu ya? Untuk faktor kerentanan ya. Oke, terkait nutrisi, kenapa bisa menjadi faktor kerentanan? Itu contohnya gini, Afifah pernah dengar ini enggak, bencana gizi buruk. Nah, gizi buruk itu kan karena kekurangan nutrisi. Nah, ketika kondisinya gizi buruk atau kekurangan nutrisi ini masyarakat kurang kurang kesiapan dalam menangani masalah kekurangan nutrisi atau gizi buruk, maka bencana atau bahaya kekurangan nutrisi ini bisa menjadi faktor kerentanan. Jadi kan kalau untuk dikatakan bencana kan kita nggak bisa tuh melakukan minimalisir. Jadi untuk kekurangan nutrisi ini masuknya ke faktor kerentanan karena bisa aja bencana gizi buruk yang disebabkan oleh faktor kerentanan dalam hal ini nutrisi bisa kita minimalisir. Misalnya kita bisa melakukan perbaikan nutrisi ke anak-anak. Jadi makanya nutrisi atau faktor ekonomi ini lebih masuk ke faktor-faktor kerentanan. Selain itu juga gini, biasanya yang mengalami kekurangan nutrisi atau gizi buruk adalah orang-orang yang memiliki atau ekonomi atau penghasilan itu yang di bawah standar atau
jauh dari kata cukup. Mungkin itu aja, Afifah. Masih ada lagi? Iya Bu, sudah dipahami Bu. Terima kasih banyak Bu. Kalau kurang puas, nggak apa-apa, bilang aja kurang puas. Insya Allah Ibu puaskan sampai Afifah puas. Sudah Bu. Sudah. Oke, yang lain mau bertanya atau mau diskusi atau mungkin mau menambahkan, boleh. Izin bertanya Bu, boleh? Boleh. Ini siapa ya? Tunggu, coba Ibu identifikasi. Oh, boleh sebutkan namanya? Ibu maaf, ini Anin mau lagi bertanya Bu di pesan panggilan Bu. Oh, oke. Oke, Anin ya masuk di chat. Ibu izin apakah dalam konsep bencana harus. Oke, untuk pertanyaan Anin, apakah konsep bencana yang tadi Ibu coba buatkan rumus itu, apakah harus memakai atau selalu memakai rumus tadi, atau apakah ada cara lain? Jadi rumus tadi itu bukan rumus kayak rumus matematika atau rumus ini ya, fisika, tapi Ibu coba buatkan untuk bagaimana teman-teman bisa memahami dari definisi bencana atau menganalisis bencana. Jadi ketika teman-teman ingin menganalisis seberapa resiko dari suatu bencana, itu teman-teman bisa daripada menghafalkan teks yang panjang, jadi akan lebih memudahkan teman-teman untuk mendefinisikan atau menganalisis ketika kita akan membahas tentang resiko suatu bencana, yaitu dengan menganalisis bahaya dibenturkan dengan kerentanan, kemudian dibagi atau dibandingkan dengan kemampuan dari pemerintah atau masyarakat dalam menangani bencana tersebut. Gitu. Jadi ini untuk rumusnya ini nggak ada sebenarnya rumus kayak matematika dipatenkan gitu. Ini jadi lebih ke rumus bagaimana bisa teman-teman bisa memudahkan menghafal, mendefinisikan, atau ketika bahan untuk teman-teman bagaimana sih menganalisis resiko bencana itu gimana. Jadi supaya teman-teman nggak menghafal resiko bencana itu adalah merupakan fungsi dari bahaya karena kemampuan dari suatu daerah. Jadi akan lebih memudahkan teman-teman gitu. Itu aja, Anin. Masih ada lagi teman-teman yang lain? Ada Bu. Oke, Mangga, boleh sebutkan namanya ya? Ya baik Bu. Sebelumnya saya Sumiati izin bertanya Bu mengenai bencana. Itu tadi kan yang Ibu jelaskan di bagian jenis bencana itu ada bencana sosial ya Bu. Nah kalau misalkan melihat dari contoh bencana sosial itu kan ada yang namanya teroris. Nah kalau teroris itu kan berarti suatu peristiwa yang dapat merugikan atau bahkan mengganggu masyarakat, penghidupan masyarakat gitu. Nah, kalau misalkan dari bencana sosial sendiri itu, kalau disamakan dengan masalah sosial, kan sama-sama suatu peristiwa yang dapat mengganggu kehidupan masyarakat. Nah, yang Mia pertanyakan itu pembedaan antara bencana sosial dengan masalah sosial itu apa, Bu? Terima kasih. Oke, terima kasih Mia untuk pertanyaannya. Jadi kalau kita bicara tentang masalah sosial, artinya kita akan lebih fokus ke masalah kesejahteraan dari masyarakat. Jadi kita ketika bahas tentang masalah sosial, kita akan lebih mengasesmen atau mengidentifikasi faktor-faktor dari akibat dari terjadinya teror.
Nah, sedangkan ketika kita membahas tentang bencana dari faktor sosial, ini kita tidak hanya fokus pada akibatnya saja. Jadi bisa aja akibat-akibat tidak langsung yang terjadi dari terjadinya bencana teror ini. Misal bisa aja kita gini, sebenarnya sih poinnya untuk masalah sosial dengan faktor sosial itu sama, hanya bedanya kita akan lebih ke fokusnya. Kalau masalah sosial kita fokus pada masalah sosial, terutama kita yang di ini ya, itu lebih ke kesejahteraan, lebih ke masalah-masalah kesejahteraan sosialnya. Sedangkan untuk fokus di sini itu lebih mengidentifikasi teroris atau menganalisis teroris sebagai bentuk atau suatu bencana. Jadi akan lebih kompleks. Kalau di sini lebih general, lebih kompleks. Mungkin itu aja sih. Oh iya, baik Bu. Atau mungkin Mia ada pandangan lain, boleh loh kita diskusikan. Apa ya Bu? Jadi juga masih berpikir sih, jadi masalah sosial sama bencana sosial itu kirain yang membedakan, kalau bencana sosial kan berarti misalkan teroris ada korban jiwa, jadi termasuk bencana sosial gitu. Tapi pas Mia baca yang tadi Ibu jelaskan, ternyata bencana itu enggak semuanya ada korban jiwa gitu. Jadi makanya Mia tanyakan perbedaan masalah sosial dengan bencana. Tapi yang Ibu jelaskan tadi, ya udah sedikit ada gambaran sih Bu. Mungkin lebih fokusnya gitu. Ya. Tambahan nih Mia, Mia harus bisa membedakan bencana dengan bahaya. Oh iya, kalau bahaya ya Bu. Kalau bahaya itu bisa aja tidak menimbulkan korban, tapi kalau ketika kita udah berbicara mengenai bencana, itu pasti ada korban atau ada kerugian. Itu aja, masih ada lagi, atau mungkin teman-teman ada pandangan lain, boleh? Iya, Afifah. Mungkin dari jenis kelamin laki-laki, atau aku mau bilang gender, kalau gender mungkin. Oke, silahkan Andre ya. Iya, benar. Oke, Ibu sedikit nangkap nih. Jadi kalau dicontohkan si Andre yang di, kalau nggak salah di Somalia, bukan sih ya? Itu yang terkait anak-anak gizi buruk itu bisa dikategorikan bencana, bukan lagi bisa, tapi itu udah masuk kategori bencana, karena itu kan merugikan, bahkan banyak, atau kalau nggak
salah itu terakhir Ibu baca statistiknya itu menimbulkan korban jiwa karena banyaknya anak-anak yang meninggal akibat kekurangan gizi atau kekurangan nutrisi. Nah, ketika Andre mengatakan bahwa bantuan, bahkan ini kan udah maksudnya lebih sudah masuk dalam kategori bencana global, itu mungkin penanganan ada, cuman untuk signifikan hasil dari penanganannya itu belum bisa dilihat secara real atau nyata, karena kita kalau melihat dari statistiknya itu ternyata jumlah korban dari kekurangan gizi itu masih nggak ada menunjukkan tanda-tanda yang signifikan untuk jumlah menurunnya gitu. Jadi kalau menurut Ibu sebenarnya permasalahannya itu tidak hanya pada kesiapan dari kita global atau masyarakat luar memberi bantuan, tapi lebih ke kayaknya lebih kita perlu menggali ke sana atau melakukan penelitian di Somalia atau di Afrika itu deh. Kalau menurut Ibu, kalau Ibu kan kebetulan belum pernah ke sana, jadi Ibu hanya bisa menganalisis secara ini nih, bayangan atau menganalisis secara pikiran aja ngelihat dari kasus-kasus yang dikabarkan itu. Jadi menurut Ibu itu lebih pada bencana yang terstruktur, artinya memang kesiapan dari pemerintahnya di sana yang tidak mampu dan kurang cepat tanggap. Itu sih yang menurut Ibu melihat dari kasus yang di sana. Karena kebetulan kan kita lihat bahkan dari Indonesia sering mengirimkan dokter-dokter ke sana untuk membantu menangani masalah gizi buruk. Bahkan bantuan-bantuan makanan, bantuan-bantuan nutrisi untuk dikirim ke sana juga banyak, tapi kenyataannya jumlahnya itu tidak menunjukkan penurunan yang signifikan. Jadi menurut Ibu bencana di sana itu bukan hanya karena faktor ininya aja, faktor nutrisi atau faktor ekonomi aja, tapi juga karena ada faktor-faktor lainnya. Bisa aja karena faktor kebijakan, atau bisa juga karena faktor budaya atau kebiasaan perilaku di sana, itu juga bisa. Ya, untuk faktor ini, tapi kalau untuk faktor kebudayaan atau kebiasaan itu belum bisa Ibu cantumkan di sini. Bisa deh. Itu masuk ke faktor sosial. Untuk budaya atau perilaku atau kebiasaan itu bisa masuk ke faktor sosial. Jadi untuk menangani satu bencana itu kita nggak bisa fokus pada satu alat analisis aja, Andre. Jadi faktor-faktornya itu terutama khusus dalam faktor ya. Untuk faktor aja kita itu nggak bisa cukup melihat dalam satu sudut atau satu faktor aja. Jadi kita harus memang analisis secara mendetail dan seluas-luasnya, kemudian baru kita klasifikasikan mana yang lebih urgent, yang lebih utama. Oke, mungkin itu aja, Andre. Iya, benar. Kalau untuk menganalisis bencana, kita harus fokus pada kita pengen menganalisis sudut mananya dan harus dari beberapa pandangan. Misalnya kita pengen menganalisis terkait ini nih, masalah COVID. Jadi kalau menganalisis COVID kita nggak bisa dari sudut lingkungan atau ininya aja, tapi kita harus fokus pada bagaimana peran-peran aktor dari penanganan bencana itu, mulai dari kalau di kita nanti pembahasan itu nanti masih pertemuan selanjutnya itu kita akan bahas tentang kapita digital. Jadi bagaimana peran-peran digital dalam menangani atau malah menimbulkan bencana. Terus bagaimana dari kapita sosial, terus kapita budaya,
Terus pokoknya nanti kita bahas di next selanjutnya bahwa untuk menganalisis satu bencana aja kita itu membutuhkan beberapa alat analisis dan itu disesuaikan dengan fokus kita meneliti atau mengamati bencana itu sendiri. Oke, masih ada lagi ya, lanjut Andre. Kalau masih kurang puas boleh. Yang lain ada yang ingin ditanyakan atau mungkin mau menambahkan? Atau mungkin mau ini apa namanya? Tidak sepakat dengan ibu juga boleh. Karena di sini kan kita sama-sama belajar ya. Belum tentu, siapa tahu ibu lupa atau salah membaca, itu kan juga bisa aja jadi faktor. Jadi kita maunya sama-sama belajar, nggak cuman ibu yang berbagi ilmu, tapi ibu juga kalau bisa menerima ilmu juga dari teman-teman. Masih ada? Kalau tidak ada, ya ibu cukupkan. Nggak usah berlama-lama, kita hemat kuota, karena teman-teman pasti akan banyak melakukan ini ya, perkuliahan. Siapa tahu perkuliahan yang lainnya menggunakan Google Meet juga atau Zoom. Oh ya, kalau ibu minta untuk seterusnya itu kita pakai Google Meet aja gimana? Nggak apa-apa ya, sekitar 10 menit atau 20 menit lah, atau 30 menit lah paling lama gitu. Jadi ibu biar nggak ini ngetik, kecepatan ngetik dengan berpikirnya otak itu tidak sebanding gitu. Jadi apa yang ingin ibu tuangkan kadang itu nggak bisa tertulis. Oke, boleh ya. Untuk next selanjutnya kita pakai Google Meet aja. Ya, Bu. Alhamdulillah. Oh Insya ya, Allah. terkait bantuan kuota untuk mahasiswa ini belum keluar atau udah keluar sih? Belum, Bu. Belum. Ya Allah, yuk sama-sama kita berdoa yuk. Ibu juga krisis kuota hanya dijanji-janjikan. Kirain Ibu mau ngasih, Bu. Wah, ibu aja krisis. Udah PT-PT aja, Bu, PT-PT. Ibu ada rezeki jadi bisa bagi-bagi. Amin. Amin, Bu Bu. Ardo mau jual ginjal kemana ya, Bu? Buat beli kuota. Ya Allah. Jangan Astagfirullah. sampai lah. Kan katanya ginjal satu aja masih hidup, Bu. Jadi ini Tapi minus, Bu. Ginjalnya minus. kalau ada jual ginjal, mungkin kita bisa langsung praktek ke Somalia satu kelas nih. Ayo. Kalau enggak, gaskeun. Oh iya. Open down. Mungkin kalau untuk prakteknya nanti kita mungkin ada rekomendasi teman-teman untuk belajar kita turun di lapangan kemana, mungkin ada teman-teman ada gambaran. Tapi tentunya perlu kesiapan. Kalau kita turun lapangan otomatis kita nggak hanya siap mental aja ya, tapi juga harus siap jasmani, juga siap materi. Jadi mungkin dari awal ibu wanti-wanti ke teman-teman untuk nabung persiapan, siapa tahu kita turun di lapangan ya. Iya, Bu. Ada 25 orang, boleh ibu screenshot dulu. Oke, masih ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, ibu tutup dulu pertemuan. Ibu rasa cukup? Cukup, Bu. Baik, Bu. Kalaupun nanti mungkin setelah ibu tutup muncul pertanyaan atau sesuatu yang mengganjal, boleh dituliskan di WhatsApp grup, atau kalau mungkin malu atau lebih bersifat personal, boleh WA ke ibu.
Ya, Ibu rasa cukup untuk pertemuan kedua kita. Jangan lupa teman-teman untuk mengisi absensinya. Ibu akhiri pertemuan kedua kita dengan mengucapkan hamdalah dan terima kasih banyak untuk Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Ibu.